kita semua yang sama-sama kita hormati Pak Wakil Ketua dan ketua-ketua komisi, alhamdulillah didampingi Komisi 3 yang kami hormati Pak Kadis Penanaman Modal atau PTSP, yang kami hormati Kadis Koperasi dan Usaha Mikro, yang kami hormati Kadis Disperindak Kota Batam, yang kami hormati Ketua Kadin Kota Batam, yang kami hormati Ketua Apindo Kota Batam, yang kami hormati Ketua Forum Pengusaha Pribumi Indonesia Kota Batam, yang kami hormati sudah semua. Pertama, mari kita bersyukur dengan alhamdulillah, dengan izin Allah SWT kita bisa di tempat yang berbahagia ini dalam rangka rapat dengar pendapat DPRD Kota Batam sebagai representatif daripada rakyat Kota Batam, dengan menerima surat dari Forum Pengusaha Pribumi Indonesia Kota Batam, yakni pada tanggal 16 kami terima, dan alhamdulillah hari ini kita tindak lanjuti sebagai dasar untuk rapat dengar pendapat di DPRD Kota Batam sesuai dengan tupoksinya menjembatani kepentingan masyarakatnya dan kebijakan pemerintah Kota Batam. Mudah-mudahan pertemuan ini manfaat, mudah-mudahan pertemuan ini berkah barokah. Amin. Tentu ini formal tapi santai. Nah, itu harapan kita bicara hati ke hati. Kemudian seakan secara formalnya akan saya coba membicarakan dasar-dasar daripada kegiatan ini. Yang pertama yaitu dasar pelaksanaannya sesuai dengan Undang-Undang Pasal 33 Ayat 4 Amandemen Undang-Undang Dasar 45. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi, ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, yakni pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, diberikan kesempatan berusaha yang sama dalam pengembangan perekonomian. Ya, kalau dia hidup kita mati. B. Latar belakang rapat dengar pendapat umum ini berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah, negara wajib memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh warga negara, komponen masyarakat untuk berusaha dan mengembangkan perekonomian di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini sesuai dengan sistem perekonomian nasional, yaitu atas dasar demokrasi ekonomi. Dampak penyebaran COVID-19 antara lain kesempatan kerja terbatas, pengangguran bertambah, kemiskinan meningkat, sementara
konsumsi masyarakat untuk bertahan hidup mutlak dibutuhkan, sehingga setiap individu harus melakukan usaha untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Salah satunya adalah usaha rumahan. Namun di sisi lain, keberadaan usaha besar dan kapitalis seperti Alfamart, Indomart terus bertambah. Kondisi ini sangat ironi dan menimbulkan ketidakadilan, sehingga dipertanyakan di mana keberpihakan para pemangku kepentingan untuk melindungi rakyatnya. Sesuai berita media lokal Batam pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020, pemerintah Kota Batam melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro telah merilis hasil pendataan tentang adanya puluhan ribu UMKM di Kota Batam yang terdampak COVID-19, sementara Alfamart atau Indomart terus bertambah. Bahkan lokasinya tidak hanya pada tempat-tempat yang strategis, tetapi ada yang di lokasi pemukiman penduduk, sampai di tingkat RT RW. Nah, demikian kami tentu DPR Kota Batam sebagai representatif daripada masyarakat Kota Batam dengan kondisi situasi seperti ini dan pengaduan dari Forum Pengusaha Pribumi Indonesia dengan permohonan yang diajukan kepada kita, tentu kami berperan aktif untuk membantu memfasilitasi, menjembatani antara masyarakat kita dengan segala kepentingannya dan pemerintah dengan kebijakan-kebijakannya supaya ada keselarasan. Tentu harapan kita dari DPRD maunya hidup semua. Maka sebelum saya berikan kepada pemerintah, saya mohon dari pihak forum pimpinan, Forum Pengusaha Pribumi Indonesia untuk menyampaikan beberapa hal maksud dan tujuannya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua DPRD Kota Batam Bapak Haji Nuryanto Sarjana Hukum, yang saya hormati Wakil Ketua 2 Bapak Haji Ruslan Ali Wasim, yang saya hormati seluruh Ketua Komisi 1, Komisi 2, Komisi 3, dan Komisi 4, yang saya hormati Ketua Kadin Kota Batam yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Jimmy, yang saya hormati Ketua Apindo Kota Batam, dan yang saya hormati Kepala Dinas Penanaman Modal atau PTSP, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, yang saya hormati Kadis Peringkat Kota Batam, dan seluruh kawan-kawan pengurus pengusaha pribumi Kota Batam yang saya hormati. Hadirin yang saya hormati, ada beberapa hal yang kami sampaikan
Yang pertama adalah usaha pribumi yang notabene usaha kecil yang bergelut di bidang kelontongan atau usaha rumahan. Yang kedua adalah keberadaan usaha retail yang level nasional adalah keberadaan Alfamart dan Indomaret. Yang ketiga adalah dampaknya. Bapak Ibu yang saya hormati, usaha kecil rumahan kelontongan ini ketika munculnya Alfamart dan Indomaret ini sangat terpukul sekali. Bahkan mohon maaf, bukan rumahan saja, jadi usaha-usaha kecil yang di simpangan biasanya ada gerobak-gerobak itu, kalau mungkin 2 tahun yang lalu ini usaha yang sangat luar biasa, meskipun kadang-kadang tarik-menarik dengan kebijakan pemerintah Kota Batam, karena mungkin ada hal-hal yang memang sedikit menyalahi, tapi paling tidak ketika itu dilakukan, ini menambah sedikit beban moral, bebannya pemerintah untuk rakyat Kota Batam. Jadi untuk itu sekarang keberadaan kawan-kawan yang usaha seperti ini bahkan masuk ke rumah-perumahan. Kelontongan ini kalau dulu di beberapa perumahan itu terdapat titik-titik usaha kelontongan, kalau sekarang bahkan tidak ada. Ada, cuma mungkin yang agak kuat bisa memanjangkan umur usahanya karena mudah-mudahnya mulai ada. Tapi ketika yang sudah mulai belajar usaha, saya pikir sekarang sudah tidak ada. Ini dampaknya sangat luar biasa. Ini untuk usaha kita pribumi, mungkin nanti bisa dikembangkan. Alfamart, Indomaret ini sangat luar biasa memukulnya ke kita. Bahkan insya Allah terjadi pembunuhan pelan-pelan untuk kita sebagai pengusaha kecil kelontongan di daerah. Jadi kepada Bapak Ibu yang mempunyai kebijakan dalam hal ini, kami sangat-sangat keberatan dengan keberadaan ini. Meskipun nanti kebentur aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau kota, tapi paling tidak mumpung ini kita ketemu, kita harus ada win-win solusinya. Dan kami tetap menuntut keberadaan ini harus dikurangi. Yang ketiga adalah dampaknya. Mungkin satu sisi keberadaan Alfamart ini sedikit mengangkat tenaga kerja lokal. Ini sisi positifnya, kita tidak nafik, kita akui itu. Tapi di sisi yang lain, keluarga-keluarga yang sudah drop out, sudah mati usahanya, ini sangat luar biasa dampaknya keluarganya. Kalau yang dipekerjakan satu orang, satu keluarga di Alfamart, di situ tidak mampu menghidupi satu keluarga isi 7 orang. Jadi untuk itu mohon dijadikan pertimbangan nanti ketika Bapak Ibu sekalian memberikan pandangan-pandangannya. Bapak Ibu sekalian, nanti kita coba, saya minta tolong kepada pemerintah Kota Batam, mumpung sekarang ketemu, dibukalah selebar-lebarnya izin kota yang dikeluarkan, titik-titik mana yang ditentukan, apakah itu menyalahi aturan atau tidak, saya juga tidak tahu. Cuma yang jelas dari riak-riak kuping itu banyak juga yang menyalahi aturan yang berdirinya Alfamart Indomaret. Jadi untuk itu nanti kepada Bapak yang mempunyai kebijakan izin dan sebagainya, mohon keterbukaannya. Mungkin dari saya sementara itu saja, barangkali ditambah oleh teman-teman untuk dikembangkan hal ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, baik, mungkin langsung ditambahin aja ya. Silakan Pak Andi. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat bapak-bapak kami, saya nggak bisa sebut persatu mengingat waktu, Pak. Ini waktu luar biasa kesempatan yang diberikan. Pertama-tama ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua DPRD, Bapak Nuryanto. Kami akan langsung pada persoalan, Pak. Sudah lama sekali kejadian ini berlarut-larut ini, Pak. Tetapi kita melihat kayaknya pemerintah tidak ada kalau saya lihat di sini. Untuk itu mungkin the point saja kami mempertanyakan. Pertama, sudah berapa banyakkah Indomaret dan Alfamart itu berdiri di Kota Batam? Saya mohon kepada pihak tertentu yang memberikan izin bisa memberikan. Udah sekian ratus atau sekian puluh. Karena ini sangat penting sekali, Pak. Terlalu banyak yang udah mati, yang setengah mati, yang sudah pulang kampung akibat daripada pemberian izin yang saya kira tidak terkontrol lagi. Dan kami ini berarti semena-menanya pemerintah memberikan izin yang menurut dinasnya ini sudah prosedur. Kami juga tidak bisa intervensi prosedur yang dimana. Dan tapi ada hari ini kita minta menginvestigasi, kalau perlu diinvestigasi bersama, Pak. Apa yang izin itu katanya kemarin saya pernah cek sendiri. Oh, ini yang di sana mati buka di sini. Saya enak kau aja Batam nih, gue bilang. Alasannya sudah tutup, ada yang tutup katanya begitu. Nah, ini juga perlu pemerintah harus turun tangan. Karena kita tahu dampaknya buat UKM. Untuk bapak-bapak yang terhormat ketahui, satu Indomaret, satu Alfamart itu ada 4 keluarga, Pak. Pedagang kecil yang mati. 4 kali 4 sudah 16, Pak. Kalau kita hitung suara lumayan juga itu, Pak. Yang mati itu. Di Nagoya contohnya digusur kaki 5. Pagi tidak boleh, oke, kita jualan sore. Sore tidak boleh, oke, kita malam jualan. Terakhir tidak boleh berjualan sama sekali di Nagoya, Pak. Setelah jalan dilebarkan. Apa yang terjadi? Indomaret buka, Alfamart buka. Nah, memang kita ini di Batam memang untuk Alfamart, Indomaret saja diberikan pemerintah. Kalau kita bilang sekarang tidak ada bantuan apa-apa dari pemerintah, kita akui ada bantuan. Urusannya ke Pemko, Pak. Kalau mau minjam, Pak, lebih daripada bank, Pak. Ada mau BPR lebih pula dari BPR itu cara minjamnya. Ini apa ini namanya ini? Nah, sekali lagi kita juga supaya pemerintah berikut ini sekarang kita memang kita minta ini, karena ada catatan terakhir saya lihat di bawah ini menghadirkan yang bertanggung jawab Alfamart atau Indomaret, jadi bisa menjawab. Dan di sini juga begitu, kepala dinasnya yang hadir cuma dari SPB, apa namanya, Pak? TTSB. Mungkin bisa menjawab. Kalau yang lain di Sperindak nggak ada. Sebenarnya di Sperindak bisa menjawab ini. Kalau dinas UKM, itu dinas paling lekto itu tak ada duit di situ, Pak. Tak ada bantuan, duit tak ada katanya. Dan kami juga baru datang kemarin mempertanyakan dampak daripada COVID-19 ini. Sekian ribu, Pak, sudah menganggur dan untuk makan aja sudah susah. Dan untunglah ada bantuan sembako, Pak, ada yang dapat dan yang tidak. Ya sudahlah, alhamdulillah aja kita baca. Nah, untuk menindaklanjuti pertemuan ini kami memang meminta kepada Bapak Dewan, Pak Nuryanto dan seluruh pimpinan yang ada di Kota Batam ini, mohon perhatianlah sedikit, Pak, mengenai ini masalah ini. Kalau tidak nanti apa jadinya, Pak, bagi keluarga kami ini yang UKM ini nih? Kalau cerita UKM memang di mana-mana disebut terus, Pak, akan dibantu, tapi cerita saja. Termasuk yang berdampak COVID-19 ini. Cuma kita daftar tanya di dinas, kata Pak Rudi, wali kota katanya mau dibantu. Apanya mau dibantu? Minta data. Jadi kami pula suruh data. Kurang kerjaan kami namanya itu, Pak. Saya bilang, saya pemerintah yang mendata. Apa yang mau dibantu? Belum jelas, Pak, baru cerita saja. Jadi asik cerita aja yang kami dapat ini, Pak. Inilah mungkin yang kejadian di lapangan mungkin. Bapak-bapak Dewan mungkin kita juga terima kasih sudah diberi waktu. Namanya forum pengusaha pribumi. Kalau kita bilang pribumi ini seksi nanti, Pak. Tidak usah kita sebut pribumi ini. Sama aja, Pak, ini sekarang kan. Tapi persoalannya sekarang memang perhatian pemerintah itu di mana ini.
Terus kita juga meminta untuk betul-betul memberikan izin itu ditengoklah ke lapangan. Nah, ini Bapak yang beri izin ada di sini sekarang nih. Mohon Pak, diberi izin di mana dia tuh, tengoklah ke lokasi. Janganlah sampai di kampung-kampung itu Pak. Yang tadinya banyak hidup Pak ini gara-gara Indomaret, Alfamart masuk. Sudah ada Alfamart, ada pula Indomaret lagi. Ini sebenarnya bagaimana sih? Apa sih yang diawasi pemerintah? Dan pada hari ini kami ingin tahu Pak ini berapa yang sudah diberikan izin. Kalau tidak itu tidak masuk akal kami investigasi Pak. Kita akan laporkan ini nih secara hukum. Saya sudah kita lihat tidak mungkin ini kebanyakannya. Di Nagoya itu tidak sebentar buka, katanya tidak diberi izin. Kalau menurut Pak Wali Kota tidak ada lagi izin Pak, sudah cukup izin ini dulu, udah berlebih. Kenapa ada yang baru Pak? Nah pertanyaannya siapa yang ngawasin? Kita juga mau tanya juga sekarang di sini nih. Yang mengawasin itu siapa? Apa kami yang tukang ngawasin? Kan tidak mungkin Pak. Yang berikut adalah yang sangat penting adalah memberi laluan produk-produk UKM itu diberi tempat yang layak. Diberi tempat yang layak Pak. Dan masalah pembayar juga harus dibedakan perlakuannya pembayaran UKM ini. Malah UKM dibedain Pak, malah lama bayarnya. Bukan malah dapat bayaran Pak ini. Malah lama Pak. Seleksinya setengah mati, ujung-ujungnya tak jadi Pak. Barang keripik itu jual Pak. Udah lapuk tuh keripik itu Pak, tak jadi masuk ke situ. Nah ini pertanyaannya, ini kan persoalan ini kan mereka yang memberi tanggung jawab. Nah itu makanya kita mohon memang yang punya yang bertanggung jawab nih. Kita tahu Pak, Alfamart, Indomaret itu yang punya siapa? Bukan perorangan. Katanya 9 pendekar apa itu namanya? Nggak tahu juga saya itu Pak. Nah ini mohon sekali lagi Pak ini, tolong perhatiannya serius mengenai pengawasan ini Pak. Karena nggak ada lagi nih, kita mau jualan apa Pak? Di mana-mana sudah nggak boleh jualan. Ini juga perhatian pemerintah sebenarnya Pak nih. Kita akan minta bisa jualan malam jadilah, tak boleh. Lebih berharga bunga Pak daripada orang sekarang. Nanti mati bunga itu katanya. Biarlah orang mati daripada bunga mati Pak. Begitulah sekarang. Apa cara pemerintah juga nggak tahu Pak itu. Tapi ya begitulah adanya. Dan begitu juga mengenai pasar induk. Yang Bapak lihat sendiri kemarin bagaimana itu. Sekarang siapa yang pasar induk itu? Ini sangat banyak sekali Pak. Tapi kita pada hari ini mungkin karena kita di Forpi Pak. Kebetulan saya wakil ketua ini. Jadi memang kita fokus ini kepada persoalan Alfamart ini supaya segera dituntaskan. Dan kalau perlu Pak nih apa namanya RDP apa ini Pak, saya nggak ngerti juga nih. Dibuatlah RDP yang kedua Pak kalau perlu. Kita panggil, kita minta hadirkan Pak. Tolonglah Pak Kepala Dinas hadir. Tolong jawab pertanyaan kami tadi. Saya kira itu dulu Pak, mungkin banyak yang mau ditambah nih, ada kawan lagi yang lain silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada tambahan? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati pimpinan sidang Bapak Ketua DPRD Kota Batam dan Wakil Ketua DPRD Kota Batam dan Ketua Komisi DPRD Disperindak PTSP nggak ada ya? Kepala Dinas ada nama? Dan Kepala Dinas UKM. Saya menambahkan sedikit aja masalah data yang disampaikan. Namanya siapa Pak? Nama saya Muhammad Azhar, Wakil Forpi, Wakil Ketua Forpi. Menambahkan sedikit, kami minta data akurat atau data real dari PTSP atau Disperindak yang memberikan izin berapa jumlah Alfamart dan Indomaret yang ada sekarang. Jadi kami minta kalau bisa ada salinan buat kami. Kalau tidak diberi nanti kami akan menggunakan Undang-Undang Nomor 14. Itu saya rasa itu aja tambahan sementara. Terima kasih Pak. Baik, kalian. Ya, makasih Pak. Saya Martin Pak. Ya. Ya, saya coba menganalisa dari sisi penerapan aturan main tentang pemberian ibu PM-nya. Ya, jadi saya kira dalam Permendak 53 tahun 2008 khususnya pasal 3 ayat 9 itu sudah jelas di situ
menyebutkan bahwa pendirian minimarket baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan yang pertama kepadatan penduduk, perkembangan pemukiman baru, aksesibilitas wilayah, dukungan ketersediaan infrastruktur, dan keberadaan pasar tradisional dan warung di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada minimarket tersebut. Nah, ini yang jadi fokus kami juga salah satu di Forpi ini. Bagaimana kira-kira dinas terkait yang mengeluarkan IUTM ini, apa yang menjadi acuan untuk membuat zonasi tentang di area ini kebutuhan toko modernnya itu seperti apa gitu loh. Jadi formulasi untuk membuat zonasi itu seperti apa? Kalau didasarkan sama Permendak 53 tahun 2008 ini. Karena kan kalau kita bicara sisi usaha kan bicara tentang real operation. Artinya alasan apa yang ini kan bukan persoalan yang katakanlah kita terlalu memenjas bahwa ada yang salah, tapi coba gambarkan kepada kami apa yang menjadi acuan untuk menentukan bahwa toko modern itu butuh sekian-sekian gitu loh, atau jaraknya bagaimana untuk zonasinya. Itu yang karena kami melihat ada kejanggalan tentang hal ini. Terima kasih. Cukup. Saya langsung keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perda nomor 10 tahun 2009 pasal 16 pendirian pusat perdagangan dan toko modern. Nama dulu. Nama Rosi Faisal. Rosi Faisal. saja. Pendirian pusat perdagangan dan toko modern wajib mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi. Pada pasal 17 ayat 4, hasil analisa kondisi sosial masyarakat pada ayat 1 merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dalam syarat-syarat mengajukan sistem permohonan kepada instansi terkait. Pasal 5, toko modern yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain wajib memiliki persyaratan yang dimaksud. Pasal 6, toko modern sebagaimana yang dimaksud pasal 17 ayat 5 tidak termasuk minimarket. Jadi dari yang kita lihat sampai sekarang kondisi analisa kondisi dari beberapa daerah dengan berdirinya satu Indomaret dan Alfamart, ada yang tumbang itu lebih kurang 20, ada yang tumbang 4 dan sebagainya. Intinya masyarakat kecil terdampak, pelaku usaha kecil terdampak. Artinya dari Perda nomor 10 tahun 2009 itu sudah tidak relevan lagi. Jadi kami dari Forpi ingin mendorong dari DPRD Kota Batam untuk merevisi pasal 17 ayat 6 toko modern sebagaimana yang dimaksud pasal 17 ayat 5 itu tidak termasuk minimarket agar itu dimasukkan. Artinya minimarket juga wajib memiliki analisa sosial ekonomi, karena dari dampak yang terjadi itu dampak dari sosial ekonominya sangat luar biasa. Saya rasa itu. Terima kasih. Cukup dari Forpi. Oke, baik. Ini pertanyaannya disampaikan ke kita, nanti saya akan pertanyakan ke beliau. Nanti biar anggota Dewan yang menyampaikan ke beliau. Coba saya dari Pak Ketua tadi, ya, yang pertama bahwa persoalan kita ini sudah lama berlarut, bahkan sampai beliau-beliaunya ini, para pelaku KM ini merasa pemerintah kita nggak ada. Ya, kemudian dampak positif dan negatifnya tadi juga sudah disampaikan. Kemudian dari Pak Andi, juga demikian. Sudah berapa lama keberadaan minimarket, Alfamart, Indomaret di Kota Batam, dan berapa banyak jumlahnya beserta dengan syarat-syarat perizinannya. Ini juga sama dengan yang terakhir itu.
Terus nanti akan ada undangan kedua atau RDP kedua gitu ya. Ini memang saya tidak mengundang pihak Alfamart-nya Bapak Ibu sekalian. Memang saya sengaja karena kami mau tahu dengan pihak pemerintah terlebih dahulu. Ini kan kemudian dari Pak Muhammad Hasan ya hampir sama, yang minta nanti data real itu nanti kasih ke kita. Nah, nanti saya kasih panjenengan. betul. Ya. 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 Kemudian Pak Martin ya terkait dengan ya dasar aturan ketentuan itu dari peraturan Menteri Perdagangan 53/2008 ya tentang perizinan keberadaan ini tentu harus berasal dari ini, ada kajian-kajiannya, ada dasar-dasar, ada persyaratan-persyaratannya yang nanti perlu juga harus diungkap apakah ini sudah memenuhi persyaratan. Kemudian dari Bapak Roji juga ini kan malah ini Perda nomor 10 tahun 2009. Nah, apakah keberadaannya perizinan Indomaret dan ini sudah memenuhi persyaratan-persyaratannya? Itu juga nanti kita buka sama-sama. Karena memang dampak daripada keberadaan ini di sisi yang lain memang positif, di sisi yang lain juga dampaknya untuk UKM kita, para pengusaha lokal kita pada mati suri, bahkan mati beneran ya. Iya. Di kota. Mungkin itu ya. Nanti biar diuraikan beliau, tapi sebelum saya berikan pada pihak pemerintah, mungkin Pak Ruslan ini apa kita mau dengar dulu? Baik. Saya persilakan kepada dari perizinan dulu ya. Ya, habis perizinan baru ke Dismendak, baru ke UKM-nya. Silakan Pak Kadis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati Ketua DPD Kabupaten beserta unsur pimpinan, para pimpinan komisi, para pengurus forum pengusaha pribumi Kota Batam, Ketua Kadin, Ketua Apindo, dan para hadirin yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Izin Ketua saya menyampaikan bahwa saya rangkum saja karena di sini saya lihat hampir sama, tapi nanti secara tertulis akan kami sampaikan ke DPRD Kota Batam. Terima kasih. Untuk keberadaan Indomaret dan Alfamart berdasarkan data yang ada pada kami itu berjumlah 361. Dengan rincian Indomaret sebanyak 194, Alfamart sebanyak 197 yang berdiri sejak tahun 2015 sampai dengan awal 2019. Sejak 2020 itu tidak ada penambahan baru Ketua, kecuali yang ada pemindahan lokasi atau penambahan lokasi. Pada dasar perizinan memang yang disampaikan oleh Bapak tadi ada Permendagri 53/2008 itu sudah tidak berlaku lagi. Sekarang awal daripada 2015 itu adalah dari Permendag 2008, itu dasarnya adalah Perpres nomor 112 tahun 2007 tentang penataan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern tentang merek. Keluarlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 53 Permendag 12/2008 tentang pedoman. Selanjutnya pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Itu secara OSS, One Single Submission. Keluarlah peraturan Menteri Perdagangan nomor 77 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di bidang perdagangan, yang diperbarui dengan peraturan Menteri Perdagangan nomor 8 tahun 2020. Dan pada 2019 juga Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 503/641/SG tanggal 17 Juli 2019 tentang pelarangan penggunaan HO, SKGO dan SITU sebagai persyaratan izin berusaha. Jadi sekarang seluruh perizinan dilakukan secara online menggunakan One Single Submission. Jadi tidak dikeluarkan oleh pemerintah daerah lagi dan tidak ada dikenal lagi izin usaha toko modern, Pak. Yang ada izin usaha. Di kantor kami di Dinas Penanaman Modal hanya mereka menyampaikan permohonan pemenuhan komitmen ketua, persyaratan-persyaratan yang sudah mereka lengkapi dan mereka daftarkan. Ini ada dampak negatif dan positif memang dengan OSS ini. Pelaku usaha bisa cepat, tetapi controlling yang agak sedikit terhambat di kami. Kami tidak bisa menghalangi kalau mereka sudah memenuhi persyaratan dan perlengkapan, baik itu yang dikeluarkan oleh tim instansi teknis ataupun lembaga-lembaga yang lain. Disinilah kami pernah menghambat, kami kena tegur dengan oleh ombudsman. Ada ketua. Mereka sebelum melakukan ini, kalau dulu ada izin domisili dari kecamatan, pasti dikeluarkan dengan SG Mendagri ini, kecamatan tidak boleh mengeluarkan izin domisili lagi. Nah, di sini juga jadi kecamatan ataupun kelurahan tidak bisa mengawasi. Kalau dulu ada AWO, tapi sekarang tetap ada SPPL yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Jadi mereka wajib memiliki SPPL. Kalau tanpa SPPL mereka tidak akan bisa memenuhi komitmen di Dinas Penanaman Modal. Memang sesuai dengan arahan Wali Kota, kami tidak melakukan penambahan sejak 2019 kecuali relokasi. Kalau di Balong Bapak tadi ada relokasi, memang ada Pak, itu sebanyak 18 pada 2018 dari izin yang sudah ada, kecuali perpanjangan yang izinnya mati. Masukan-masukan dari forum, kami mengucapkan ribuan terima kasih. Ini akan menjadi perhatian dan koreksi bagi kami. Masalah zonasi ini akan terpecahkan ketua apabila perda EDTR kita sudah, karena dari sana nanti akan menjadi starting point bagi kita di mana tempat usaha yang besar, kecil, menengah dan lain sebagainya. Jadi dengan perda EDTR ini bahkan memang instruksi presiden pun kalau ini sudah jadi IMB akan dihapus, berarti kami tidak akan mengulangi. Dan bahkan maaf, dalam beberapa rapat kerja dan instruksi presiden, Dinas Penanaman Modal jangan menghambat investasi ataupun orang yang akan berusaha. Kalau perlu kecamatan, tapi kami tidak akan bikin kecamatan. Kalau kami kecamatan mengeluarkan izin, yang akan berusaha dengan aparat penegak hukum adalah kami. Jadi makanya dari ini kami tetap memperhatikan persyaratan-persyaratan yang ada, ketua, tidak akan kami abaikan aturan-aturan yang ada. Dan masukan-masukan dari forum ini akan menjadi catatan penting bagi kami, terutama tadi Anda memberikan laluan produk UKM di tempat yang layak. Ini sangat penting. Sebenarnya kami juga sudah berharap dari dulu bahwa Indomaret dan Alfamart juga merangkum usaha kecil dan menengah yang ada di Kota Batam. Masalah Perda 10/2009 memang ini Pak, ini perlu dilakukan perubahan ketua. Ya. Beberapa hal yang sudah tidak disinggung tidak ada, tapi kembali juga saya rasa lebih ideal setelah Perda EDTR ketua. Ya. Karena ruhnya ada di Perda EDTR ini. Jadi kalau sekarang ini mau cakap carut marut lokasinya
dengan ada Perda LTR ini akan bisa teratasi. Berapa sih yang layak, berapa sih data kebutuhan kita, nah disinilah. Kalau Perda LTR sudah ada, kami sudah juga membuat draft. Jadi ke depan kami tidak punya dasar hukum. Kalau sekarang ke depan mungkin kalau dalam Perda LTR di lokasi usahanya cuma 10, nanti kelebihannya akan kita tutup. Nanti secara ditutup secara sendirinya. Tapi kalau sekarang kalau ditutup, maka kami berhadapan dengan aturan yang ada. Itu ketua masukan dan arahan dari ketua, para pimpinan komisi dan masukan dari para forum, dari Apindo dan Kadin. Kami sangat mengharap ini penataan ini bisa lebih maksimal dan bisa lebih efisien sehingga hidup satu tidak mematikan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Pak Kadis. Kita dengar sama-sama bahwa izin di Kota Batam sejak tahun 2015 ya Pak ya. Nah itu jumlahnya 365 ya, betul ya? 361. Ini kebanyakan tulisan saya Pak. 361. Jadi izin selama untuk 2019-2020 tidak, pemerintah kota tidak mengeluarkan izin ya? 2020 tidak. Tidak ya? 2019 ada OSS. Oke baik. Nah ini juga karena ada kebijakan Permendagri, ada peraturan dari pusat Permendagri dengan izin melalui OSS ini. Ini juga kewenangan daerah juga, mohon maaf juga nyaris kepotong ya. Gitu memang banyak. Nah ini juga dari beberapa daerah selama saya menerima kunjungan kerja dari tempat-tempat daerah yang lain, ini juga yang isu ini juga menjadi hal yang sangat-sangat merugikan untuk daerah, khususnya pemerintah daerah, termasuk pendapatannya juga berkurang atas ini Pak. Dan nanti maka harapan kita karena memang dampaknya seperti ini, kiranya harus ada upaya-upaya dari pihak pemerintah memberitahukan kepada pemerintah pusat. Nah di sisi yang lain bahwa pemerintah kita juga harus bagaimana cara melindungi para pengusaha lokal kita dan khususnya para UKM, para koperasi. Nah ini juga memang menjadi persoalan tersendiri ya. Nah, kemudian untuk zonasi itu betul yang disampaikan oleh Pak Kadis Pak. Insya Allah dengan ini kan sekarang DPRD dan pemerintah kota lagi membahas tata ruang. Di sana sudah mengatur titik-titik, mulai RT RW-nya juga lagi proses, RDTR-nya juga proses. Insya Allah nanti saya akan perintahkan untuk pansus kita untuk mengundang Bapak Ibu sekalian untuk ikut serta sebagai dasar untuk acuan kebijakan pemerintah kota supaya akan lebih transparan dan akan lebih terbuka. Mudah-mudahan bulan ini, mudah-mudahan bisa cepat selesai lebih baik. Ya cukup ya yang saya sampaikan dari ini ya. Nanti kita dengar dari Disperindak dulu ya. Ya. Silakan dari Disperindak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, sejahtera untuk semua. Yang saya hormati Ketua DPRD dan pimpinan serta Bapak semua yang tidak bisa saya sebutkan satu. Sedikit aja Pak, kami dari Dinas Perindak jalankan fungsi peranan terkait toko modern ini. Kami sudah melakukan pembinaan dan pengawasan Pak. Kami sudah bentuk tim, satu tim untuk menyebar ke gerai Indomaret yang ada di Kota Batam, dan pada umumnya yang kami survei baru sekitar angka 194 rata-rata sudah memiliki perizinan Pak. Seperti yang disampaikan Pak Patri, memang ada yang sudah pindah lokasi karena mungkin tidak ekspektatif dan pindah lokasi baru, tapi sudah memiliki izin Pak. Itu yang kondisi yang di lapangan Pak. Sudah bukan untuk perizinan baik UTM maupun komitmen, kami tidak semuanya sudah terintegrasi di pelayanan metode pintu Pak. Jadi itu saja dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
toko modern Disperindak membina, ya, sudah ada izin semua. Lah yang toko-toko kecil ikut dibina lah. Izin kita menambahkan, jadi di perindustrian itu ada kategori ya, toko pasar tradisional, pasar modern, dan toko modern. Itu toko kecil maksudnya pasar tradisional kami bina Pak. Kami bina. Contoh mungkin sedikit menyimpang dari ini tadi, saya dengar dari ucapan Bapak Forum gitu. Penataan TOS 3000 itu TOS 3000 bukan berarti dilarang berdagang, tapi kami menata untuk bagaimana kita menerapkan protokol kesehatan COVID. Jadi kita akan kedepannya pedagang TOS 3000 itu kita akan tata bagaimana mengatur jarak ya, sebagai pasar itu bagi cantik dan tertata bersih itu. Terima kasih Pak. Sekalian Bapak dari Dinas UKM dan Koperasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama mohon maaf Pak, Bapak sebenarnya saya bisa hadir karena ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Yang kami hormati Bapak Ketua DPRD, Wakil Ketua dan anggota DPRD semua, dan Bapak-bapak yang hadir dari rapat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami memang dalam hal pendataan Pak, untuk yang UMKM yang dampak COVID ini kita memang lagi sedang pendataan. Waktu Pak Kadis press release di media itu memang datanya masih 1.900 Pak yang terdampak. Tapi sekarang sudah sampai 2.000, itu pun sekarang lagi diinput. Memang kebanyakan dampak usahanya berkurang 50%, kebanyakan 50%, 70%, bahkan ada yang tutup. Tapi yang tutup tetap mereka ada di rumah, mungkin usahanya yang tutup gitu Pak. Memang kebanyakan kata mereka sepinya, berkurangnya pembeli atau sepi, mungkin ada yang PHK karyawan, juga ada social distancing, jadi tidak ada yang belanja ke mereka gitu Pak. Mungkin sementara demikian Pak. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada ini khusus untuk ini yang koperasi dulu. Dinas Koperasi, Dinas UKM. Ya, silakan. Terima kasih. Yang perlu saya sampaikan untuk Dinas PMD, masalah izin yang sudah dikeluarkan ini lamanya berapa tahun atau berapa bulan, terus itu bisa dilakukan perpanjangan atau tidak. Itu yang untuk Dinas PMD. Untuk Disperindak ini sudah menyampaikan melakukan pembinaan dan pengawasan. Jadi dalam hal apa Bapak Disperindak ini melakukan pengawasan dan pembinaan? Jadi untuk itu mohon maaf, mumpung sekarang kita ketemu, mari kita buka-bukaan saja. Dan yang jelas apa yang disampaikan kita tidak tapi paling tidak kita tahu dan berpegangan kita untuk melakukan perjuangan kita ke depan. Yang itu untuk Disperindak. Untuk PMD saya lupa tadi. Untuk pedagang-pedagang yang melakukan usaha kecil di depan area-area Alfamart, Indomaret, ini mohon dilakukan kalau bisa free charge. Jadi untuk memperkecil pengeluaran kawan-kawan yang usaha di depan area Alfamart, Indomaret, paling tidak kalau khusus lampu bolehlah kayak gitu. Ini kalau saya lihat kadang-kadang mahalnya luar biasa. Casnya Alfamart, Indomaret itu berkategori. Kalau tidak salah bisa 1 juta ke atas per bulan, bisa tidak sampai 1 juta. Jadi untuk itu kami dari Forvi mohon keringanan tadi.
Untuk Dinas UMKM, mungkin teman-teman yang lainnya menanggapi, saya tidak bisa menanggapi apa yang disampaikan beliau juga, saya juga tidak paham. Terima kasih. Izin. Ya, Pak Bola. Pertama-tama saya menanggapin yang dari SPF tadi, Pak Kadis. Terima kasih. Berarti itu usulannya itu memberi laluan kepada UKM menjual barang di Indomaret. Ini harus jelas. Harus jelas aturannya itu, Pak. Kalau perlu dikasih apa, nggak tahu siapa yang harus memberitahu kepada mereka. Karena kalau dibiarkan saja begitu, UKM ini menjual barang ke mereka, dibola-bolain ini, Pak. Nah, lama-lama kira-kira tidak ada dia menjual itu produk UKM Batam khususnya. Ini cerita mengenakkan saja, Pak. Saya setuju sekali, Pak. Ide dari Bapak itu sangat mendukung. Saya terima kasih. Tapi harus ada aturan juga, Pak. Bagaimana caranya itu? Ini pemerintah. Kalau kami mana ada daya, Pak, itu. Emang lu siapa katanya? Jadi persoalannya, Pak, nih harus ada aturan, Pak. Mungkin minimal dari yang berizin harus memberikan laluan kepada produk UKM ini dijual di tokonya dan memberi etalase yang khusus untuk produk UKM. Ini wajib, Pak, di Jakarta begitu. Nah, itu kalau ada aturan itu baru bisa, Pak. Kalau hanya dibiarkan kayak sekarang, yang izinnya udah mati, yang itulah susah, Pak. Jadi ini supaya tahu aja, Pak, persoalannya. Karena kita hadapi, Pak, koperasi aja susah, Pak. Apalagi UKM yang ada IRT aja. Nah, ini mungkin bagaimana caranya nih, Pak? Ini mungkin ya bantulah bagaimana caranya ini, mungkin terus bersama atau diserahkan kita juga boleh, Pak. Bagaimana kita menggandeng ini supaya bisa masuk? Karena UKM sendiri, Pak, kadang-kadang tak kasih batu dia masuk, Pak. Nah, ini juga masalah nih. Jadi harus memang dibina juga, Pak, nih. Kami tidak lepas tanggung jawab itu saja. Kita akan bina, Pak, nih. Yang kedua tadi memberi free charge. Jangan free charge, Pak. Tempat aja kadang-kadang tak dikasih sama dia. Mau jualan di situ, Pak, harus bayar sekian. Ada yang tak bisa. Nah, minimal kalau bayar listrik boleh lah. Itulah sebagai mungkin kewajiban mereka pengusaha besar juga. Jangan mengambil duit juga dari tempat mereka jualan itu, Pak. Saya kira kalau ini yang membicara dari atas mungkin insya Allah pemerintah itu. Iya, pemerintah harus bicara, harus diberi. Jangan basa-basi. Kalau basa-basi percuma aja, Pak. Nanti diberikan juga entah siapa-siapa yang besar lagi dikasih. Ya itu dulu, Pak. Terima kasih. Satu lagi. Ya. Terima kasih. Ini dulu nanti, Pak. Saya cuma menambahkan sedikit tadi penjelasan dari PTSP ya mengenai impres kemudahan perizinan berusaha itu. Saya nggak ngerti itu apa memang ada korelasinya dengan Alfamart dan Indomart. Mungkin bisa dijelaskan karena kayaknya takutnya itu justru dijadikan ini gara-gara ini gitu kan. Mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih. Izin Tua. Oke, ya. Kebetulan RDDR kita kan dalam proses nih, Pak. Ya. Jadi yang Bapak bilang tadi ini sebagai pintu masuk untuk pengontrolan, salah satunya yang kami ajukan ini yaitu Indomaret dan Alfamart. Jadi kami mohon pertama untuk diberi aturan yang tegas masalah pendirian, misalnya di setiap kecamatan atau di kelurahan. Sekarang saya kasih contoh, misalnya di Tiban Baru. Di Tiban Baru itu saja ada 7 atau 8, 4 Indomaret, 4 Alfamart yang jaraknya berdekatan. Artinya itu tidak ada pembatasan jarak. Ini minimarket besar, Pak. Sementara yang kecil-kecil itu yang dapat cari pagi makan sore ini gimana? Jadi saya minta tolong di RDTR ini dijadikan pintu awal untuk pembatasan keberadaan Indomaret dan Alfamart. Minimal pembatasan di tingkat kecamatan atau di kelurahan. Setelah itu jarak pendiriannya. Setelah itu dampak dari analisanya, apakah dia bisa berdiri. Saya rasa itu harus dimasukkan, Pak, analisa ekonominya, dampak sosialnya pada pelaku usaha kecil. Saya rasa itu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Mungkin langsung, Pak. Pertama,
ini izinnya ini seumur hidup apa ada batas waktunya. Kemudian dari Pak Andikola yaitu dalam memberikan laluan produk UKM dan pretestnya. Ini saya kemarin mungkin dari 5 tahun yang lalu Pak, saya kunjungan ke Bantul, Yogyakarta. Itu juga lagi rame-rame tentang Indomaret dan Alfamart. Mereka waktu mau masuk itu langsung tampil kepala daerahnya, Pak. Kamu boleh masuk, persyaratannya seperti ini. Salah satunya menerima seluruh produk-produknya para UKM, para pelaku usaha di daerah Bantul. Terus ada permintaan juga hubungan antara Alfamart ini dengan para pelaku-pelaku. Itu harmoni dan sinergi, Pak. Kemudian juga ada persyaratan. Itu kebanyakan itu malah justru di daerah jalan-jalan protokol maupun provinsi jalan besar, Pak. Tidak sampai di tingkat perumahan RT RW. Nah ini mohon jadi perhatiannya. Seperti yang disampaikan Pak ini tadi ya. Itu di Bantul itu seluruh produknya itu bisa di sana, Pak. Produknya para UKM, para pelaku usaha kecil itu bisa, jadi semua sama-sama jalan. Nah saya nggak tahu, belum tahu di Batam seperti apa. Ya, kata geoginnya aja dia kirim dari Jakarta. Ya. Nah, bentuk keperpihakan pemerintah di dalam melindungi para usaha-usaha kecil kita. Dan insya Allah tidak diskriminasi, gitu ya. Iya. Itu yang paling penting. Kemudian dari Dismendak, bentuk pembinaannya tadi seperti apa, gitu ya? Iya betul. Nah, terus korelasinya dengan aturan-aturan dari pemerintah pusat terkait USS, apakah ada sangkut pautannya dengan perizinan Indomaret dan Alfamart? Iya. Tapi ini informasi Pak, Gelper aja Pak, itu dari sana Pak. Iya. Ya sekarang ya, Gelper itu dari izin dari Dinas Dinas Kementerian Kepariwisataan, OSS. Iya. Nah ini makanya ini perlu ada format dari pihak pemerintah itu juga memberitahu nih kepada pemerintah pusat kemudian seperti ini, karena kewenangan daerah kayak hilang, Pak. Jadi fungsi kontrol daerah dan pendapatan daerah juga hilang, Pak. Nah saya belum tahu nih upayanya pemerintah dengan situasi dan kondisi ini bukan hanya berdampak pada masyarakat langsung, pendapatan daerah juga berkurang, Pak. Silakan Pak. Oh, nah, terakhir ini dari Pak UKM dari Dinas Pariwisata, anggaran Bapak itu berapa? Dari KM dan operasi ya, anggaran Bapak selama ini berapa? Terus bagaimana cara membina para UKM kita? Karena ini kewajiban pihak pemerintah membina, bahkan memberikan supporting permodalan itu juga dari pemerintah. Yang kami tahu
itu sangat kecil. Bagaimana membina untuk ngidupin wilayah operasionalnya, jangan-jangan tidak cukup. Baik, monggo silakan Pak Kadis. Terima kasih Ketua. Ya. Dengan beberapa masukan dari Ketua Forum dari Pak Andi, Pak Rozi dan Pak Martin serta dari Ketua sendiri, Ketua DPRD. Masukan-masukan ini akan menjadi bahan bagi kami, terutama dari hasil RDP ini nanti akan kami laporkan ke Pak Wali, Pak, kebijakan-kebijakan yang harus diambil. Tapi ada beberapa yang perlu saya jawab. Untuk izin berusaha ini berapa lama? Kalau berdasarkan UTM yang lama itu ada masa berlaku 3 tahun. Tapi sejak dengan OSS ini, NIB dan izin usaha itu tidak ada masanya, Pak. Oh, Sampai kiamat lah itu. Sampai dunia kiamat ya, Pak. Tapi pemerintah Kota Batam membuat kebijakan dan melakukan review setiap 3 tahun, Pak. Jadi kami membuat, kalau mereka tidak mau melakukan review, ya kami akan menggunakan lain. Mungkin nanti itulah salah satu dari sini juga kami akan membuat dasar kebijakan-kebijakan bagi kami untuk mengambil kebijakan berlanjut, Pak. Berarti seumur hidup lah ya. Kalau dalam OSS seumur hidup, Pak. Kecuali dia melakukan penambahan bidang usaha, kalau perusahaan-perusahaan misalnya saat ini dia bergerak di bidang perhotelan, besok dia ada bergerak transportasi, baru dia mau melakukan perubahan dan lain sebagainya. Itu Pak Ketua. Untuk usaha kecil di depan Alfamart ini sama dengan Pak Andi, kami akan coba bicara dengan pihak Alfamart minggu kemarin, Pak. Mungkin solusinya kalau mereka mau nanti akan kita lakukan MOU antara mantap, Pak. Forum dengan mereka. Mungkin juga zonasinya per kecamatan, Pak. Mungkin kalau semua kecamatan mungkin tidak akan efektif. Misalnya ini baru wacana saya, Ketua. Alfamart Indomaret wilayah Sekupang dia wajib mengayomi kantor yang ada di kecamatan Sekupang. Nanti akan kami coba bicara dengan pihak manajemen Indomaret dan Alfamart untuk ini. Kalau bisa nanti mungkin dilakukan MOU yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan UKM, Pak. Itu untuk relasi khusus, mungkin itu kalau ini terwujud langsung bisa jalan. Jadi setelah MOU nanti silakan ditindaklanjuti oleh forum. Ya. Mudah-mudahan ya berdoa kita semoga mereka mau, Pak. Ya. Kalau Harus mau, Pak. Kalau tak mau, ya mungkin kami minta bantuan dengan Dewan untuk bisa basikan dasar hukum yang lain nanti. Untuk Pak Rozi, korelasi antara Impres ini dengan semua bidang usaha, Pak. Jadi dengan ASS ini kami, Dinas Penanaman Modal dan PTSP tidak boleh menghambat, melalaikan atau mendelaykan pengeluaran izin yang telah memenuhi persyaratan, Pak. Saya nanggapi boleh, Pak? Sebentar, Pak, ya. Pak Martin mungkin nanti, terima kasih Pak masukannya untuk RDTR ini pembahasan, mungkin mudah-mudahan nanti kami dilibatkan dalam pembahasan RDTR dan RDTRB untuk pengaturan jarak. Memang kita lihat di lapangan tidak ya, kalau bisa itu minimal misalnya jarak antar satu gerai dengan gerai yang lain mungkin 200 atau 300 meter, mungkin masuk itu Pak Martin ya. Ya kan jarak itu kan, iya maksudnya kan seperti itu. Ini jadi bahan bagi kami untuk Pak Ketua. Terima kasih masukannya Pak Ketua. Nanti memang dilematis bagi Dinas Penanaman Modal dan PTSP sejak berlakunya OSS ini, tapi mau nggak mau kami tetap wajib laksanakan Pak Ketua, karena ini berlaku secara nasional dan tidak ada pilihan lain bagi daerah untuk tidak menerapkan OSS. Ini amanat. Terima kasih itu Pak Rozi, silakan Pak. Ada yang perlu. Terima kasih Pak. Selama ini saya melihat dari pusat dan di daerah ini selalu buang badan, saling lempar. Orang pusat bilang peraturan yang menghambat itu daerah. Sementara kita sendiri sekarang di daerah dari Bapak tadi bahwa semua tuh diatur pusat gitu. Jadi ini selalu muncul begitu. Ya ini yang kami tidak paham, karena kami temukan itu yang instruksi pusat itu cuma masalah PMA dan TKA Pak. Yang ini kami belum mendapatkan informasinya.
Jadi selama ini itu soal pusat bilang daerah menghambat. Daerah bilang ini sekarang pusat intervensi. Jadi sebenarnya yang mana ini yang kita bisa jadikan rujukan, karena kita tidak bisa menunggu hal ini kebijakan yang sangat strategis. Terima kasih Pak. Ya, dengan OSS ini, dengan PP 24 2018, daerah tidak bisa menghambat sama sekali Pak, karena mereka sistemnya online. Jadi maaf, Bapak mendaftar bidang usaha Bapak, kami itu tak tahu. Setelah kami cek sistem baru bisa ketahui, oh Bapak ini membuka usaha. Termasuk Alfamart dan Termasuk Alfamart. Di awalnya kami tidak ada. memang dituangkan Pak ya? Memang ya. Dalam OSS itu silakan masuk Pak. Sampai memenuhi persyaratan dan perlengkapan, dia akan kita salah saya itu dokumen Pak. Kita nggak bisa Pak. Atau pengisian. Mereka pun nggak bisa Pak. Lengkap persyaratan submit dia langsung Kepala daerah itu. Oke, nanti di daerah ada beberapa bidang usaha itu harus melakukan pemenuhan komitmen atau melakukan komitmen dengan modal. Itu juga Di Padang bisa di itu ketua. Izin Pak, kalau disampaikan oleh Pak Dinas ini kayak Alfamart, Indomaret itu sudah juga pusat kalau udah mengizinkan ya harus diizinkan. Nah ini juga sangat, siapa yang mau kontrol Pak? Maunya apa yang Bapak sampaikan tadi, kepala daerah sudah memberi aturan duluan. Izin Pak Andi, makanya Pak Wali sudah membatasi, makanya saya bilang tadi dari 2020-2019 itu tidak ada penambahan Pak. Jadi kami mengontrolnya ke sana. Terus Padang kok bisa? Di Padang bisa Pak. Padang Di Padang bisa. Nggak ada. Di Padang tidak ada itu. Pak. Berarti pemerintah daerahnya yang berkuasa. Oke, satu-satu. Iya. Ya, lewat saya. Oke. Oke, baik. Pak, saya tambahkan sedikit. Ya. Saya lihat ada sangat istimewanya Alfamart Indomaret ini kalau pengajuan OSS itu bypass langsung bisa keluar dengan izinnya secara langsung efektif gitu loh. Karena dari berbagai KBLI yang saya jalani, ya maksudnya kalau belum efektif kan berarti ada komitmen yang belum dipenuhi. Artinya ada keterlibatan pemerintah daerah untuk membuat komitmen ini menjadi efektif kalau keluar OSS-nya. Karena setiap OSS itu pasti keluar tidak efektif, harus memenuhi komitmen. Nah komitmen ini pasti ada keterlibatan daerah di dalamnya. Saya tidak habis pikir kalau khusus Alfamart Indomaret ini tidak ada keterlibatan daerah. Karena hampir setiap KBLI yang saya jalani, yang saya masukin dengan sistem, pasti ujungnya ada komitmen yang diminta. Dan itu keterlibatan daerah, baik pemerintah kota maupun provinsi. Dan saya tidak habis pikir kalau khusus Alfamart ini tidak ada sama sekali. Jadi ya saya juga mungkin mau melihat sistemnya seperti apa, bahwa khusus untuk pasar minimarket yang Indomaret Alfamart ini, bahwa ini semua langsung sampai ke ujung tanpa ada komitmen yang bercampurkan dengan daerah. Nah itu yang saya bilang, karena kalau saya lihat memang betul OSS itu memang mempercepat, tapi semua itu ada di ujungnya itu ditulis tidak berlaku efektif. Artinya ada komitmen yang harus dipenuhi di daerah. Dan ini saya nggak tahu apakah memang TTSP tidak melihat bahwa ada komitmen yang belum dipenuhi atau sudah dipenuhi, atau bagaimana gitu loh. Tapi saya lihat sangat istimewa kalau Alfamart Indomaret ini tidak ada komitmen lain yang harus dipenuhi di daerah gitu loh. Terima kasih. Maksudnya dari panjenengan ini itu ya, persyaratannya atau paling tidak ada rekomnya dari daerah gitu. Pasti Pak, karena setiap OSS itu saya biasa masuk di OSS. KBL itu ada Pak Ketua, dan KBL itu kita ada ujungnya pasti ada komitmen. Waktu pendaftaran SSS. Ya, OSS itu pasti ada daerah. Pasti ada keterlibatan daerah. Ya betul. Paling tidak persyaratan-persyaratannya. Ya, untuk memenuhi bahwa OSS itu berlaku efektif, karena memang berapa menit memang keluar tapi tidak efektif. Ada komitmen yang harus dipenuhi. Nah setiap KBL itu pasti ada komitmennya kemana gitu loh. Dan saya yakin pasti daerah ada di situ. Terima kasih. Baik. Silakan. Terima kasih Pak yang benar. Kan saya sudah bilang tadi, dengan ada SE Mendagri maka persyaratan izin domisili itu sudah tidak ada lagi. Kalau dulu mereka melakukan ini harus wajib ada ini. Yang sekarang hanya tinggal SPPL Pak, yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Itu daerah kan? Ya. Ya udah berarti ada. Tetap ada, makanya dari yang saya sampaikan tadi, dari situlah IU-nya itu tidak ada masa berlaku Pak. Makanya daerah mengambil mengevaluasi semasa 3 tahun ya, seperti yang dari masa berapa berlakunya itu tadi. Saya cuma meluruskan bahwa keterlibatan daerah tetap ada, tidak abaikan. Tapi tidak semua bidang usaha yang
diperlukan penggunaan komitmen Pak. Ada beberapa bidang, maka tergantung pada keputusan Menteri Teknis yang bersangkutan. Itu Pak dari kami klarifikasi supaya satu persepsi Pak. Nah, dengan OSS ini mempermudah. Tapi kalau mereka sudah memenuhi persyaratan ya kita tidak akan bisa menghambat lagi Pak. Berarti komitmen daerah itu tetap terlibat dalam tetap ini itu kan? Terutama masalah lingkungan ya. Di Padang nggak ada satupun yang memenuhi persyaratan. SPPL itu tetap di dinas. Tetap di dinas. Dan itu ada persyaratan juga yang harus dipenuhi Ya, sana. kami tidak tahu persyaratannya, Ya, tapi kalau sudah ada, pasti ada kan? Masa nggak tahu persyaratannya sebenarnya? Walaupun kecil, Jangan kumpul. walaupun sedikit Iya, perannya, Iya. gitu kan. Tetapi menjadi persyaratan di OSS. SPPL besar Pak, bukan kecil itu. Ya, enggak, ini kan bahasa ininya. Iya. Ya kan? Jangankan besar, kecil pun itu Iya. kan pengaruh di OSS. Betul. Maka dengan fungsi dan perannya daerah, ya dengan sedikit saja, itu aja kita udah ikut bisa untuk intervensi. Ya, berarti kan ada Memberikan masih, Pak. persyaratan. Nah, ini saya keluarkan nanti tata caranya seperti itu. Ya, gitu ya. Ya. Izin Pak, Oke, izin. satu lagi. Yang saya katakan tadi, bagaimana kalau tidak sesuai, kalau pusat yang berkuasa di Padang tidak ada, itu berarti kan pemerintah daerahnya yang sangat berkuasa di sana. Nah itu Ya, mungkin oke, perlu baik. belajar kita. Izin Pak, izin. Kalau saya kecil-kecil aja tadi, yang itu yang UKM yang mau jual produk ke Alfamart atau Indomaret ini juga perlu Pak. Perlu, gimana caranya ini? Jadi saya mohon dari pemerintah, apalah namanya, kita nggak tahu. Yang jelas mereka bisa menaruh barangnya menjual di semua Alfamart, Indomaret yang ada. Padang berkuasa. Maka Aturan Pak apa Andi, itu nggak tahu Pak apa. Oke, maka Pak Andi, tadi kan udah saya kasih contoh yang ada di Bantul, gitu. Iya. Ya kan? Iya. Hadirnya pemerintah, itu ya, gunakan walaupun sedikit kewenangan kita di situ, Ya. taruhlah gitu ya. Nah, ini dijadikan persyaratan. Ya. Makanya dibuatlah aturan regulasi hadirnya pemerintah untuk memfasilitasi, ya kan, hubungan antara Alfa atau Indo ini Ya. dengan para pelaku kita. Izin Pak, saya Ya. sampaikan contoh Pak ini. Jualan obat. Indomaret dan Alfamart itu sudah jual obat Pak. Apa artinya? Toko obat sudah habis Pak. Berapa ratus ada di Batam. Tidak ada lagi orang jual obat toko obat Pak. Karena mereka udah jual. Ah, itu nggak bisa lagi kita mungkin nggak bisa lagi membela, kita pun bingung Pak nih. Ya udahlah, terserah kepada yang di atas aja lah lagi. Kalau mau bangkrut sekalian lah. Baik, ini masukan bagus. Baik Pak Ketua, silakan. Besok jual masa kan? Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ketua, para DPD yang kami hormati, Dinas UKM, Perindak dan BPSP, dan Kanapindo Kadin dan Wabil Khusus rekan dari Polri. Sedikit mungkin yang kami ingin sampaikan tadi terkait dengan regulasi dan ketentuan sudah semua dibacakan hingga akhirnya ada 361 keberadaan Indomaret dan Alfamart di Batam. Nah, yang jadi pertanyaan bagi kami adalah tentu pertama, ini kalau kami boleh mengilustrasikan ibarat kayak Gojek, ya kan gitu dia Pak, ini kan ojol dan sebagainya. Keberadaan ini sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari, apalagi dengan status Batam menjadi kota metropolis. Tetapi harapan kita dari awal, tentunya kehadiran ini seyogianya harus membawa dampak yang positif juga, artinya membawa pertumbuhan ekonomi yang mengangkat sektor ekonomi tradisional atau UKM itu dengan kehadiran sektor besar ini, itu yang kita inginkan. Contoh entah ini menjadi bapak asuh atau orang tua angkat atau sebagainya. Nah, ini sebetulnya yang harus menjadi protek kita pertama. Kehadirannya itu justru membesarkan keberadaan sektor yang sudah ada di sekitar sini. Nah, ini kan tentu di pemerintah ada mungkin seperti advice plan, analisa dampak dari keberadaan ini kan tidak diterima mentah-mentah juga, kan gitu dia. Hadirnya itu kan gitu dia. Nah, tadi salah satunya yang disampaikan oleh rekan-rekan supaya produk ini dari daerah ini bisa nyatu dengan kehadiran daripada Indomaret dan Alfamart itu, kan gitu dia. Nah, saya katakan sekali lagi, ini memang sebuah keniscayaan yang tidak apa lagi Batam bergelar kota metropolis, kan gitu dia. Tetapi tentunya kehadiran ini tidak membunuh atau mematikan sektor ekonomi tradisional tadi sebagai yang lain jadi harapan kawan-kawan. Nah, ini tentu ruang dan peran pemerintah memprotek ini dari awal.
Nah kalau kita melihat kehadiran 361 dengan luas Batam ini, kira-kira rasio perbandingannya masuk akal. 300 ada benda ini, kan begitu dia di seluruh Batam ini. Saya yakin betul dibilang Pak Rozi tadi itu akan membunuh 1 banding 20, mungkin 1 datang 20 habis. Kan seperti itu. Nah ini tentu harus ada evaluasi. Apalagi tadi ditambah dengan IU yang dikeluarkan itu tidak ada batas waktu matinya. Artinya berlaku seumur hidup. Nah kalau tidak ada evaluasi dan begini, kami berkeyakinan justru ini akan meruntuhkan perekonomian sektor tradisional ini. Sudah pasti itu Pak. Karena dari sisi apapun tidak akan mampu kita berkompetisi, bersaing dan begitu. Nah oleh karena itu ini yang coba kami sampaikan, kita kasih contoh stasiun pompa bensin menurut saya. Itu dia diatur jaraknya juga Pak, kan itu dia. Kan sama nih pasar ini. Nah jarak dengan dari satu toko ke toko berikutnya tidak ada pengaturan dan sebagainya. Wah ini luar biasa. Nah betul semua yang disampaikan dari pusat ke daerah itu untuk menumbuh, karena dilihat ini secara makro Pak ya kan begitu. Tetapi tidak mengabaikan juga kearifan lokal. Muatan lokalnya menjadi perhatian juga, karena jauh sebelum barang itu datang, barang itu sudah tumbuh dan benar, dan geliat ekonomi kita cukup baik. Tapi dengan kehadiran ini justru malah mematikan geliat ekonomi kita, khususnya di sektor tradisional ya Bang Edi ya. Nah kami berharap ini tentu menjadi, kami juga melihat ini kan dari 3 bulan kita sudah harus ada evaluasi. Mana yang kira-kira memang tidak lagi dia orang bilang itu apa ya, ibarat kerakap tunggu dibantu katanya, hidup segan mati tak mau. Ada juga sudah tuh, udah hidup segan mati tak mau dia, kan begitu dia. Nah kami juga menyambut nih rekan-rekan Polri, kira-kira solusinya untuk nantinya dengan ini apa yang mau dimasukkan, itu salah satu tadi contoh disampaikan Bang Andi. Pak Medwan juga sudah menjawab, akan ada coba kita bikin MOU komitmen itu kan begitu dia. Nah ini tidak hanya habis atau selesai di dalam forum ini saja, tapi tentu ada langkah-langkah konkret. Kami berharap teman-teman Polri juga men-follow up ini. Ya insya Allah DPRD selaku lembaga penjembatan ini kan gitu dia, kami menjembatani, kita pasti dorong dan dukung lah. Ya kan gitu dia, supaya bagaimana juga sektor ini kita lakukan di pelaku ini bisa tumbuh, bisa survive, apalagi di tengah kondisi yang cukup menggenaskan ini kan begitu. Nah sekali lagi Pak Firman, saya bilang tadi, jadi harapan kita kehadiran ini supaya menjadi ya tadi induk seman atau asuh daripada sektor ekonomi itu untuk diangkat. Bukan malah keberadaan ini dia datang malah mati. Nah, itu yang boleh rutin. Nah, regulasi dan sebagainya, sepakat saya juga dengan Pak Martin, maksudnya ini tetap di pemerintah daerah juga nih. Ya kan itu sortirnya gitu loh. Sortirnya di sini juga kan itu ya, bahkan itu di provinsi. Jadi ada, saya katakan sekali lagi, muatan-muatan lokal itu memang harus masuk. Ya, di dalam keterkaitannya dengan perizinan di OSS itu kan gitu dia Pak. Ya, kan? Kami rasa itu dulu pimpinan, mungkin ini bisa jadi diskusi kita yang menarik. Ya kan gitu, di harapan kita, apa yang menjadi harapan dari kawan-kawan Polri ini bisa terimplementasikan secara real. Nah, tidak hanya sekedar menjadi sebuah wacana dan sebagainya. Saya pimpinan. Baik, makasih Pak Rus. Mungkin dari Komisi 2. Baik, terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Ketua, Pak Wakil, yang terdewan hadir juga Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, kalau kita melihat ya nama Muhammad Syafi'i, anggota Komisi 2, Ketua ada di sana. Fraksi PKS Dapil Sabulung. Siap Ketua. Angkatan 2019. Anggota baru kita ya. Baik, kalau kita melihat Perda Kota Batam nomor 10 tahun 2009 tadi yang aman-aman ditetapkan 3 tahun 2009, kita bisa melihat pasal 18 ayat 4 disebutkan bahwa lokasi minimarket boleh pada sistem jaringan jalan, termasuk sistem jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan atau perumahan dalam kota atau perkotaan. Artinya boleh Pak sebenarnya dari Perda ini. Tadi Pak sebutkan kalau kita mengacu pada SPBU kan ada jajarannya Pak Ketua ya. Artinya kita perlu merevisi Perda ini agar lebih jelas aturan mainnya seperti apa. Oke lah, boleh di perumahan atau di lingkungan warga, tapi seperti apa aturan lebih khusus seperti apa? Penangga itu nggak hilang. Kami termasuk
salah satu di perumahan warga Misakina kan melewati beberapa pertemuan tersebut. Ada 4 Pak di Buana Impian itu, 2 Indomaret, 2 Alfamart. Dia sangat berdempetan, sangat berdekatan. Jika setuju, perda ini perlu kita revisi yang masalah lokasi. Yang kedua, pada pasal 19 disebutkan ayat 1, jam kerja hypermarket, department store, dan supermarket adalah sebagai berikut. Untuk hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 22 atau 10. Biasanya 10 pagi sampai 10 malam gitu Pak ya. Yang kedua, B, untuk hari Sabtu dan Ahad pukul 10 sampai dengan pukul 23, 11 malam. C, untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya pukul 10 sampai dengan 23, 11 malam. Yang kedua yang sebagai titik celahnya adalah selain kita masuk pada 1, wali kota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin waktu khusus. Nah, kalau kita melihat sekarang di lapangan adalah mereka 24 jam. Yang besar aja diatur sampai 12 jam, jam 10 sampai jam 10 malam. Kita di lingkungan kita Indomaret Alfamart 24 jam. Nah, berarti otomatis mengalahkan daripada jam tayangnya orang tetangga kita. Jadi kesimpulannya saya sangat sepakat untuk saya usul betul Ketua Pansus merevisi perda ini agar kita punya aturan yang baku, yang jelas, tertulis untuk bisa melindungi para UKM, para tetangga kita punya warung yang dengan modal tertentu itu. Nah, kalau kita bicara ini kan waralaba Pak ya, waralaba atau franchise, cukup dengan mungkin uang tertentu kurang lebih 400 juta, mereka sudah bisa buka gerai itu. Pasti akan mengalahkan tetangga kita. Nah, jadi intinya saya Ketua izin bentuk pansus jika diizinkan untuk kita bisa merevisi perda 10 nomor 2009 ini. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Kadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Ketua DPRD Pak Nurianto, yang saya hormati Wakil Ketua 1, 2, 3, dan para anggota DPRD yang hadir bersama-sama kita di ruangan ini. Yang kami hormati juga dari pemerintah, ada Kadis UMKM, perizinan, beserta staf yang hadir. Yang kami hormati teman-teman Porpi yang cukup bersemangat di pagi hari ini, dan Bapak Ibu hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Saya James Simarimare dan kolega saya Angga dari Kadin Batam pada kesempatan ini mengucapkan mohon maaf dari Ketua Kadin Batam. Seyogianya beliau menghadiri acara ini, tapi karena beliau masih di Jakarta, beliau mendelegasikan ke kami untuk menghadiri RDP di pagi hari ini. Kami dari Kadin Batam mengucapkan terima kasih sudah diundang di RDP ini. Terkait tadi kami sudah mendengar panjang lebar dari teman-teman Porpi dan juga disampaikan oleh pemerintah. Tetapi pada kesempatan ini kami gunakan untuk menyampaikan saran, sekalipun kami diundang di sini adalah memang untuk mendengar. Saran kami untuk yang kita sepanjang tadi kami dengarkan diskusi kita ini, saran dari Kadin Batam itu adalah seperti tadi kita sudah mendengar disampaikan oleh Wakil Ketua Pak Ruslan. Batam ini adalah salah satu kota metropolis, dan tentunya ciri-ciri kota metropolis itu akan tumbuh sektor-sektor usaha waralaba. Ini tidak bisa kita hindari.
Nah, untuk menyikapi yang kita diskusikan di pagi hari ini, Kadin Batam itu menyarankan kepada pemerintah Kota Batam dan sekaligus mungkin DPRD Kota Batam untuk memfasilitasi teman-teman pelaku UMKM bagaimana supaya terjadi hubungan bisnis. Karena kita tahu Alfamart dan Indomart itu adalah mereka hanya retail, hanya menjual, tidak produksi. Nah, barangkali kita pemerintah Kota Batam boleh memfasilitasi supaya teman-teman UKM boleh konsinasi di Alfamart ataupun Indomart tersebut. Tetapi lagi-lagi memang ini harus ada kekuatan dari pemerintah untuk memfasilitasi supaya itu mungkin bisa terrealisasi. Ini mungkin saran konkret dari kami supaya mungkin teman-teman UKM boleh diberikan etalase di Alfamart ataupun Indomart. Harapan kami di pertemuan kita ini akan melahirkan bagaimana semakin terjaganya kondusivitas dunia usaha di Kota Batam. Kira-kira demikian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Jimmy masukannya. Dan itu luar biasa. Kemudian dari teman-teman ada yang lupa tadi kayak satu. Ya. Masalah yang dari Disperindak, pembinaan atau pengawasan ini sejauh mana yang dilakukan oleh Disperindak Kota Batam untuk Alfamart Indomart ini? Ya, memang belum dijawab tadi. Ya. Oke, baik. Mungkin sebelum ini kan beliaunya lagi ke kamar kecil. Ya. Mungkin dari Dinas UKM Koperasi. Nah, biar kita dengar sama-sama. Akan kelihatan keberbaikan pemerintah. Itu dari sini. Berapa? Nah. Terima kasih Pak. Tadi Bapak ada menanyakan mengenai anggaran Pak ya. Ya. Kita 2019 tahun kemarin ada 2,2 M. Tahun 2020 ini 4,2 kenaikan. Tapi pembinaan kita tetap berlangsung Pak. Tetap berlangsung pelatihan-pelatihan, pembinaan. Apalagi kemarin kita ada dapat bantuan dari Kementerian Koperasi dan UKM. 2018 berapa? Mungkin sekitar gitu juga Pak, 2 gitu. Sekitar 2 gitu ya. Iya. Sekarang 4. Jadi kita ada bantuan gedung plot ya. Jadi para UMKM bisa berkonsultasi mengenai permasalahan UMKM di gedung plot. Karena di situ dibantu ada 5 konsultan dari anggaran dari Kementerian APBN. Jadi gajinya dari Kementerian Pak. Mengenai produk ya Pak ya, produk UMKM kita juga pernah membantu rekomendasi Pak, mungkin untuk menguatkan saja mereka mau masuk ke jualan ke Alfamart dan Indomart, kita pernah mengeluarkan rekomendasi. Mungkin sekedar membantu itu. Memang kita juga pernah difasilitasi kementerian untuk para UMKM itu bisa masuk ke toko modern itu Pak, baik Carrefour, Supermart, juga melibatkan KPPU, Komisi Perlindungan Konsumen, karena perikatan mereka tuh kalau lisan tidak kuat, jadi harus tulisan. Kalau tulisan baru nanti bisa bertindak KPPU Pak di situ. Jadi untuk produk UMKM memang persyaratannya sesuai dengan ketentuan mereka Pak, ketat, punya IRT, halal, barcode dan sebagainya. Jadi kebanyakan UMKM kita belum mempunyai persyaratan tersebut, kecuali yang sudah agak lumayan mapan dan sudah maju, mungkin dari mikro ke kecil ya, karena UMKM kita mikro, terus kalau di kecil itu provinsi. Ini demikian Pak. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Yang untuk dari anggaran 2 miliar itu yang untuk membantu UKM, dana bergulirnya berapa? Bergulirnya sekarang SOTK-nya sudah ke BPKAD Pak, dari bawah BPKAD sejak 2017 awal, dari bawah BPKAD. Oh gitu. Ya. Berapa tuh angkanya ya? Oh tidak, sekarang tidak di bawah kita. Tidak.
Nah ini pun Dewan tidak tahu. Sudah terjadi perubahan. Komisi 2 ada yang bisa ini? Komisi 2 terkait UKM. Anggaran bergulir untuk membantu para UKM kita dari pemerintah. Ya. Ini sekarang pembinaannya anggarannya yang bergulir tidak di bawah UKM. Nah, sekarang langsung di bagian BPKAD. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Bapak Ibu anggota Dewan, yang saya hormati Bapak Ibu dari pemerintah Kota Batam, dan juga yang saya hormati Bapak-bapak dari Forpi ya. Iya. Dan juga saya lihat ada dari teman-teman kepolisian juga ya. Jadi Pak, untuk di Komisi 2 memang pada saat pembahasan waktu itu anggarannya tidak terlalu besar Pak ya, dan tidak ada penambahan Ketua. Nah, kami juga bertanyakan waktu itu apakah dengan anggaran segini sanggup untuk membina. Nah, pada saat itu ya jawabannya cukup Pak ya, segitu Pak ya. Mau dinaikkan juga tidak bisa kan Pak? Pimpinan Pak katanya. Nah. Ya oke. Tapi kalau saya izin kita boleh memberi masukan juga boleh. Nah, tadi saran dari Pak James Kadin itu juga cukup baik Ketua. Ya. Di tengah berkembangnya zaman kita Ketua, memang tidak bisa dihindari bisnis-bisnis dengan sistem waralaba. Tetapi kita juga tidak mau kehilangan bisnis-bisnis kecil Ketua. Solusi yang sangat tepat memang adalah yang kita sebut dengan consignment gitu, atau bahasa Indonesia titip jual. Cuma memang kita sebagai DPRD Ketua, kita harus mendorong pemerintah Kota Batam untuk membuat suatu regulasi atau kewajiban bagi pebisnis besar ini Ketua, seperti apa Indomaret, jika ingin mendirikan gerai lagi, itu wajib yang namanya mengakomodir produk UKM di display mereka Ketua.